Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dosen, kakak tutor, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok H dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Efek Framing Positif terhadap pengambilan keputusan berbelanja pada mahasiswa. Next. Seperti yang kita ketahui, media sosial sudah mendorong mahasiswa sebagai konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tidak selalu rasional, di mana hampir sekitar 90% konsumen terdorong untuk membeli produk akibat paparan konten media sosial. Menurut Fedrianto 2020. Kemudahan akses informasi visualisasi produk yang menarik, serta narasi persuasif juga meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif, terutama pada mahasiswa yang berada pada fase transisi menuju kemandirian finansial dengan regulasi emosi dan keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Dalam proses pengambilan keputusan berbelanja ini, individu tidak selalu bertumpu pada pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek afektif dan stimulus situasional menurut Brooke Fisher 1995. Salah satu faktor eksternal yang berperan penting adalah framing. Apa itu framing? Yaitu cara informasi disajikan yang dapat membentuk persepsi penting yang dapat membentuk persepsi dan evaluasi individu terhadap suatu pilihan menurut versi dan Kahneman 1981. Framing positif juga menekankan manfaat dan keuntungan produk sehingga cenderung meningkatkan preferensi dan keputusan pembelian. Next. Kemudian, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa framing positif berpengaruh terhadap intensi dan keputusan pembelian konsumen, terutama pada pemasaran digital, namun sebagian besar masih berfokus pada intensi pembelian dan menggunakan pendekatan survei korelasional. Selain itu, kajian yang secara spesifik juga menempatkan mahasiswa sebagai kelompok yang berada pada fase transisi menuju kemandirian finansial dan masih relatif terbatas. Padahal kelompok ini rentan terhadap pembelian impulsif di era media sosial. Dan oleh karena itu, penelitian ini menawarkan keterbaruan dan menggunakan desain eksperimen untuk menguji secara langsung pengaruh framing positif terhadap pengambilan keputusan berbelanja pada mahasiswa. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana framing positif mempengaruhi proses pengambilan keputusan berbelanja pada mahasiswa. Next, akan dibacakan oleh teman saya. Untuk landasan teori, yang pertama ada keputusan berbelanja. Amirullah tahun 2022 menggambarkan hal ini sebagai proses evaluasi integratif, di mana individu menimbang berbagai alternatif untuk menemukan opsi yang paling selaras dengan kebutuhan dan kepentingannya. Lalu untuk framing positif, Wardani dan Sukirno tahun 2014 mendeskripsikan framing positif sebagai strategi komunikasi yang menonjolkan aspek gain, keuntungan, atau bonus yang akan diterima individu. Pasek tahun 2018 menambahkan bahwa mekanisme ini bekerja dengan mengarahkan fokus kognitif konsumen pada apa yang didapat alih-alih apa yang hilang. Hubungan framing positif dengan keputusan berbelanja. Temuan Alvarizzi dan Hutama tahun 2025 serta Permana dan Hidayat tahun 2024 memperkuat hal ini. Menunjukkan bahwa diskon dan atribut framing positif tidak hanya meningkatkan persepsi manfaat, tetapi juga memicu perasaan positif. Kondisi ini menanamkan keyakinan pada konsumen bahwa keputusan mereka adalah langkah yang cerdas, sehingga mempercepat transformasi dari sekedar intensi menjadi perilaku pembelian yang nyata. Selanjutnya, pada metode, penelitian ini menggunakan desain eksperimen two group post test only, yang artinya partisipan dibagi ke dalam dua kelompok dan pengukuran hanya dilakukan setelah perlakuan diberikan dan tanpa pretest. Partisipan dalam penelitian ini total berjumlah 32 mahasiswa aktif dengan berusia 18 sampai 23 tahun dari beberapa universitas di Yogyakarta. Selanjutnya, pada seluruh partisipan, kemudian dibagi secara acak menggunakan random assignment ke dalam dua kelompok. Kelompok eksperimen berjumlah 16 orang menerima informasi dengan framing positif dan kelompok kontrol berjumlah 16 orang menerima informasi yang disajikan secara netral. Instrumen penelitian berupa 5 skenario keputusan berbelanja dengan produk parfum. Setelah membaca setiap skenario, partisipan diminta memilih respons di antaranya apakah mereka tidak ingin membeli, ragu-ragu, atau ingin membeli. Selain itu, terdapat dua soal manipulation check yang digunakan untuk memastikan bahwa partisipan memahami isi skenario yang diberikan, serta data partisipan yang tidak memenuhi manipulation check akan dipertimbangkan dalam analisis terpisah. Next.
Untuk prosedur penelitian dilakukan dengan memberikan skenario sesuai kelompok masing-masing, dengan waktu pengerjaan kurang lebih 10 menit. Selama proses berlangsung, peneliti melakukan observasi, kemudian kegiatan ditutup dengan ice breaking dan wawancara singkat pada partisipan yang diperlukan untuk memperoleh data tambahan. Dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Jamovi versi 2.6.44. Karena data tidak memenuhi asumsi anormalitas, digunakan uji non-parametrik yaitu Man-Whitney untuk membandingkan kecenderungan keputusan berbelanja antara kedua kelompok. Selanjutnya, pada hasil penelitian, yang pertama ada hasil uji dengan menggunakan Mann-Whitney test. Hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen yang menerima informasi dengan framing positif dan kelompok kontrol yang menerima informasi netral. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value yang signifikan, yaitu sebesar kurang dari 0,01. Selain itu, manipulation check menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen yang menerima informasi dengan framing positif dan kelompok kontrol yang menerima informasi netral. Hal ini ditunjukkan dengan p-value sebesar 0,539. Selanjutnya, ada hasil analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, skor total kelompok eksperimen yaitu 11,63 yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yaitu 7,44 yang menunjukkan bahwa perlakuan diberikan kepada partisipan menunjukkan peningkatan hasil yang cukup efektif. Pada skor manipulation check sendiri, perbedaan antara kelompok eksperimen yaitu dengan nilai 1,31 dan kelompok kontrol yaitu 1,19 cenderung relatif kecil. Next. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa yang menerima informasi dengan framing positif menunjukkan kecenderungan keputusan berbelanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang menerima informasi netral. Hal ini terlihat dari perbedaan skor rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok yang menerima framing positif memiliki skor yang secara signifikan lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan prospek teori yang menjelaskan bahwa individu cenderung lebih responsif terhadap informasi yang menonjolkan keuntungan dibandingkan risiko atau kerugian. Ketika informasi disajikan secara positif, mahasiswa cenderung merasa lebih yakin dan memandang produk sebagai pilihan yang menguntungkan, sehingga lebih terdorong untuk mengambil keputusan membeli. Namun, hasil manipulation check menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan memahami skenario yang diberikan dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya menyadari perbedaan framing secara eksplisit. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa framing positif dapat berperan sebagai stimulus psikologis yang memengaruhi proses pengambilan keputusan berbelanja pada mahasiswa. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa cara penyajian informasi memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan berbelanja mahasiswa. Mahasiswa yang menerima informasi dengan framing positif cenderung menunjukkan keputusan berbelanja lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang menerima informasi netral. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar serta menggunakan variasi produk yang lebih beragam. Selain itu, penggunaan desain pretest dan post-test juga dapat dipertimbangkan agar perubahan keputusan sebelum dan sesudah perlakuan dapat diamati secara lebih jelas. Demikian pemaparan dari kami, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya framing positif dalam memengaruhi pengambilan keputusan berbelanja, khususnya pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami terbuka apabila ada pertanyaan atau masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.